akan mati. Kau yang wajib kita takuin dah. Taubat kalau diterima Allah, amalan kalau diterima Allah, kemudian iman kalau tercabut di waktu zakratul maut. Mudah-mudahan besok ditakinkan kita di orang yang tinggal la ilaha illallah. Walaupun lidah tu tak bisa bergerak, namun kolbu kita tadi, fuad awak tadi tetap mengungkapkan Allah, Allah, Allah. Lewat orang yang kata hati kita apa ungkapan Allah, Allah. Nabi kita menyampaikan man kana akhiri kalamina la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengakhiri kalam dengan kalimat la ilaha illallah masuk ke surga. Dak lidah tu, kalam tu ada di fuad ya. Innal kalamu la fi fuadi wa ju'il lisan fuadi, darilah kecik Mu'azali bahwasanya kalam itu ada di fuad, diciptakan lisan untuk mengungkapkan apa dalam fuad tadi. Di mana letak? Dua jari di bawah susu kiri. Nah, di situnya tetap mengungkapkan Allah, Allah di situ. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa bassiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surah Al-Baqarah ayat 154, 155 sampai 156. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini Allah masih menitipkan nikmat ke setiap kita. Pertama nikmat umur, dan kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman dan Islam masih ada di setiap kita. Iman itulah yang kita pertahankan dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Jangan sampai tercabut iman awak di dunia. Lebih-lebih besok di waktu kita akan pulang kepada Allah, kita harus tetap membawa iman itu berpulang kepada Allah. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Ada 4 hal yang wajib kita ikut Rasulullah. Pertama, di dalam berakidah. Akidah di ulama disampaikan itulah 20 sifat Allah. Semakin tahu kita mengerti awak 20 sifat Allah, semakin kuat akidah awak. Ibu-ibu boleh tahu di sifat 22 ya tak? Lai. Tahu di nama awak tak? Dahulu seorang profesor di Amerika mengatakan Allah itu dulu ada, kinilah mati. Nah, jawab kita bantah. Baqa Allah itu kekal, ia dak
ada dengan sendirinya, tak pernah berubah. Itulah yang Allah. Yang kedua yang menyangkut dengan ibadah. Nah, kalau ibadah lah kita ikut Nabi tadi. Dan ketiga di dalam bermuamalah. Nah, kadang siko sulit ikut Nabi ke. Hubungan kita sesama manusia. Dan masih ada juga rasa yang tidak baik, dendam, hasad dia tiawak nak. Kalau kita akan betul-betul ingin selamat di dunia sampai kepada akhirat. Dan ketiga di dalam berakhlak. Apun akhlak kecek Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus ke permukaan bumi untuk memperbaiki akhlak. Apun akhlak, ketika dapat nikmat kita bersyukur. Ketika dapat musibah kurang dapatnya nikmat kita bersabar. Adik kita kalau le banyak dapat padi le alhamdulillah dek awak. Kalau rasa ngene ya lola le. Tu yang banyak yang terjadi dalam awak menjalani kehidupan kita di dunia. Jadi itu tugas awak dikuit dan nampak tadi Nabi. Kalau kita betul-betul ingin selamat di dunia, ayo wajib hukumnya untuk kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balaya kapal di Muaro sari muatan buah palo. Buah palo dibawa ke negeri Cina. Minangkabau sedang diuji, didatangkan musibah timpo bertimpo. Lah datang banjir juga lodo ke negeri kita. Untuk apa didatangkan Allah? Untuk menguji siapa yang sabar ataupun yang tetap imannya dalam jalani kehidupan di dunia. Lah banyak yang hilang nyawa anak-anak. Kalau di ibu yang kehilangan anak tadi, anak berasa ke pulang jo. Berasa ke main bau jo anak tadi. Dia yang bakukuk di hari ke siang, dimurai bakicau di pajar tabantang. Mandasi ombak dia tekarang siamang babuni babincang-bincang. Ibu hati bukan kapalang takana dia anak sibiran tulang. Anak berasa ke pulang berasa main bau tagak di janjang. Satu takolok mata nan dua mimpi lah tiba ke baki ayah bundonya. Lah basah kain di air mata. Tapi sayang seribu sayang, anak lah dibawa pulang oleh Allah. Lah kembali kepada Allah. Berharap kita kepada Allah, dapatnya selamat pulang kepada Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Balaya kapal di Muaro, sari buatan Marapalam. Selamat tinggal tahun 2025. Kini kita lah berada di tahun 2026. Mudah-mudahan di tahun 2026 dihindarkan kita dari mara bahaya oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Imam Ghazali menceritakan 40 hari kita menjelang kematian. Kalau mau pak ibu dengan jalan kematian tak? Kalau tak takut dia kau tak? 40 hari menjelang kematian setiap manusia tadi kecik Imam Ghazali. Ada di arasnya Allah namanya kayu At-Tahiyat. Di situ tertulis seluruh nama manusia yang hidup di dunia. Tak dia tahu di Allah ke malaikat maut bila kita mati itu tu. Lah jatuh daun kayu tadi ke pangkuan malaikat maut. Epianto, ambolah contoh ya. Epianto berarti lah dalam 40 hari. Setelah jatuh daun kayu tadi, bacorai daun kayu tu dia tangkai jodahan. Tiba di bun-bun awak tadi merasa dingin awak. Apa sebabnya? Lah mulai diketahui oleh malaikat maut. So dingin bun-bunnya takut siang tak? Kadang tak basuh, cuma itu cerita apapun yang ditulis oleh Imam Ghazali. Berarti ibarat orang mau buaya yang kompor gas dimatikan. Tinggal angin di dalam cerik aja. Atau kalau lah dimatikan di kompor kan dinginnya seorang leda. Perlahan-lahan hampir hari-hari nyolah mulai dingin. Tinggal kita sebulan menjalang dijapui di malaikat maut, nafsu makanlah semakin berkurang. Tinggal awak 20 hari menjalang dijapui tadi, terasa sosak napas awak siko. Lah sosak sikonya. Kemudian yang tubuh semakin bergetar. 10 hari menjelang kematian, ada lah kurang makan awak tadi. Lah tiba hari yang ditentukan Allah, barulah tiba malaikat maut besok di setiap kita. Di mananya turunnya? Dari janjang ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj turunnya ke awak.
Ambola contoh rak. Lah turunnya kau mawak walaupun awak sedang togak duduk ataupun lah lolok awak. Tiba pasti datangnya kawak. Kalau di waktu itu kudratlah dicabut Allah. Tak ada bisa kita boleh bergerak. Kalau ada juga yang bisa bergerak sedang menyabik padinya mati tak. Sebelum itu 5 minit tu nyolah lah jatuh itu. Dari cabut itu. Lidah kalau telinga pokak matorabun kudarat habis. Apa kecil Allah ke malaikat maut. Kalau itu sianu itu tu hamba dan itu datang engkau kepadanya dengan sebaik-baik rupa engkau wahai malaikat maut. Kalau itu yang tunya berdosa itu datang ke seburuk-buruk rupa kayaknya. Dia tergantung di amalan kita kini. Kalau le beramal kita di dunia ancak datangnya malaikat maut tugas besok. Tapi kalau kita masih berdosa buruk datang. Apa kecil Rasulullah? Kalau tahulah umatku proses ditampunya di waktu sakratul maut sampai besok ke surga atau neraka, tak ada kau golak di dunia. Jangan untuk yang lain golak tidak boleh. Apa sebabnya begitu panjangnya perjalanan kau tempuh besok? Bila tiba malaikat maut tadi dikira dia lidah, qalu, telinga, pokak, mata, rabun, kudarat habis, tapi basirah masih mencalik. Yang mencalik itu kan tak mata dia tak. Siapa yang lama nampu ke Batam? Lain nampak Batam ikut ni. Lain. Sebetulnya basirah tu memang mencalik. Selagi ada ruh di jasad, basirah mesti mencalik. Sifat tujuh namanya sama, kudrat, basar, kalam, hayat, iradat, ilmu. Andaikan kita le beramal, le beriman kita di waktu di dunia, le dijalankan perintah Allah, tiba malaikat maut tu ada takut satu. Bahkan dibujuk orang yang beriman tadi oleh para malaikat. Apa kecil malaikat kenya? Allah takhafu, jangan engkau takut, habis ketakutmu kepada Allah. Wala tahzanun, jangan engkau sedih, habis kesedihmu kepada Allah. Wabsiru bil jannati lati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu kena tempat dalam surganya Allah. Awak cari orang meninggal, orang yang beriman meninggal dulu ya. Mulailah ditiup dari malaikat maut dari telapak kaki kita, dipegang awak badan awak tu nak jambas serentak awak. Lah ditiup ruh tu dari telapak kaki kita. Lah mulai sujud kaki awak. Kalian malam pernah melopi orang mati tak? Apa yang sujud dulu? Kaki. Keluar ruh menuju kaki awak. Sampainya di pawi, sampai di kerongkongan. Kalau lah tiba suka lah wora-wora awak suka tu tak timur tobat Allah tu. Keluarnya menurut hidung dan mulut awak, mata yang terakhir sekali mencelik ruh terkeluar. Artinya sebabnya mata kita tapi lalak tu ke mati tu. Lah keluar ruh di jasad. Kalau yang beriman tadi, akulah yang dipanggil jo panggilan kasih sayang dek malaikat di Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, engkau ridho, Allah pun ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku kata Allah, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu yang nak pulang tu cepet tu. Inyolah ridho pulang, Allah ridho kayaknya dipanggil di Allah kalau orang yang beriman tadi mati. Itulah nankan kita usahakan selama hidup di dunia. Jadi sepanjang apapun umur kita di dunia, final awak pasti datang kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa merasukan mati tidak dapat tidak. Tapi kalau kita masih berdosa berpulang tadi, belum bersih hati awak tadi waktu pulang, itu sakit tak tanggung sakit itu tu. Kalau yang beriman tadi dipanggil di Allah supaya kalau di malaikat, kalau kita dikarati malaikat mau kepada dosa tak? Sentak tabu maliang, nama apa sentak tabu maliang? Di patana di logina sekali. Jua sama tetapi sakitnya beda. Jadi kalau kita beramal di dunia, dicalikan, dibukakan tergaib kawak ketika itu. Apa tergaib tadi? Kini nak nampak dapat surga tak?
Di waktu itu nampak dia masuk. Dicalikan surga kepada orang beriman. Kalau orang berdosa dicalikan neraka akhirnya. Kecik Nabi kok dakna diazab orang yang kan mati tu lah, orang yang mati tu lah, orang yang berdosa tu mati dakna diazabnya tak masalah. Sebab itu azab dapatnya itu zakaratul maut. Kalau orang yang beriman kok dak masuk surga ya tak masalah kurang apa sebab begitu indahnya diwaktukan pulang tadi. Anak awak lama diantar basuaknya apa perasaan awak ni? Rindu nak basuh tak? Atunya. Berarti dunia kau tempat tinggal ibarat orang merantau, siku-siku mengumpulkan bekal di dunia tadi. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Amal yang bernilai ibadah. Kalau gagal kita mencari bekal di dunia, itu tak dapat pulang ke Cik Mazali, perbanyaklah perbekalanmu karena rantau jauh yang akan kamu tempuh. Berapa rantau kita tempuh lah? Pertama di alam arwah lah sudah, tak? Di alam rahim 9 bulan. Di alam dunia kecik Nabi akmarukum baina sittina wa sabiin, umur umatku 60 jarang yang 70. Kemudian pindah ke alam kubur. Dalam kubur mengambil catatan kebaikan dan keburukan. Sudah tu di mizan, sudah tu di sirat, sudah tu tujuan yang terakhir surga atau nerakanya Allah. Atunya perjalanan yang kita tempuh. Panjang perjalanan yang tempuh dakwah. Kurangilah bebanmu karena bukit tinggi yang kamu daki. Beban hati dosa kita kurangi dalam kehidupan tadi. Jadi nemanu isu nengkam pulang ke Allah. Ada tubuh kasa, ada tubuh batin, ada tubuh halui, ada sir namanya. Kalau ni tubuh kasa aku yang nampak aku. Jasmani nama. Apa jasmani dia? Kan baju tak? Penutup tubuh. Jadi kalau mati tu meninggalkan jasmani rohani tadi itu mati nama. Ditinggalnya jasmani kau dek rohani. Kalau tubuh batin itu hati, kolbu. Kalau di tubuh kasa zikirnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Atau zikir di tikik syariat tubuh dan kasa. Kalau di zikir kolbu la ilaha illallah kata lidah, Allah Allah kata hati. Di hati waktu tetap mengungkapkan Allah Allah. Izmu zat nama zikirnya. Meliputi sekalian tubuh, memenuhi sekalian runggu, dari rambut nesalai sampai darah nesatitik kalimah sama tomato. Nah, lebih kelimah tak? Jago kelimah Pak Dino itu dah warak bakilik konnya. Kemudian sir di tubuh kasa aja tubuh batin itu negasuk tanah. Kalau rujosir, aku dan pulang ke Allah. Kalau hapus itu di makam hakikat hilang namo, tak dinamo dak leh, nyatulah nan banamo sampai hilang nan mawujud, maka nyatulah nan wujud Allah sama tomato. Kullu sayin halikun illa wajha, sagalonyo labinaso kecuali wajahnya Allah. Artinya tak terganggu di dunia tadi leh. Tak terganggu dalam zikir. Kadang kita zikir kawan ni macam lihat godang ni orang ni senu. Tu kadang zikir tu. Tubuh halui kemudian sir rahasia Allah. Kau tubuh kasa je tubuh batin kau masuk setanah kau nak di kuburan dia orang. Yang rujo sir kau nak pulang ke Allah. Nyalai matinya tu. Kau dianja nyoda layu, kau digundam nyoda pocah. Dipanggangnya dahangui, itulah nan sabona-bonanya diri kita. Lekanya waktu de tubuh ke tubuh de Muhammad, rasio pada Allah. Artinya rahasia Allah. Tubuh de Muhammad, apa tubuh tu? Sifat terpuji artinya. Itulah yang akan pulang ke Allah. Berarti ada jasmani, ada ruhani. Berarti itulah yang akan kita kuatkan dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Andaikan kita mati dalam keadaan beriman, dibuat dalam kubur tak sulit awak menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Apa pertanyaan pertama? Man Rabb, buka siapa Tuhan engkau? Kalau lekan aja Allah kini tak payah dijawab itu. Tapi kalau tak tahu, tak kenal awak gini, tak mudah itu.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin nak? Ayat pokok Yasin ayat 65. Ayat 65. Mulut pada hari itu kami kunci mulutmu. Pandai gitu gini mencari berdusta di dunia lah, mailak dari kesalahan. Di situ tak bisa soalnya. Tak bisa lah. Dikunci mulut tadi. Tangan mereka bicara kepada kami, kaki mereka menjadi saksian kepada kami terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Tak dos itu tuh. Tompek lihat dos siang malam dalam kuburnya. Tak dos siang sebenarnya malamnya terui, hitam aja terui. Dek kita takut gini apa mati lampu hilang ke tak. Habis suat dia tan kita kan tak lampu tadi. Kalau kini kalau angin awak di masjid idui kipi angin. Dalam kubur suat angin lah muai kipi angin ni buat kelah. Tak ada lah. Kalau kini kita lolok tak perimbet awak. Kalau tiba dalam kubur suat dia tanah lah dia gi apa ni orang. Itu yang kan kita lalui besok tapi tidak suatu kepastian. Jadi kalau layakin awak je itu dado dak awak lah waktu untuk bermain-main di dunia. Apa yang tugas kita? Tetap ingat kepada Allah, tetap bersyukur kepada Allah. Dalam solat kita doa tawaju baca wajatu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi karena condong kepada agama yang benar, tidaklah aku termasuk kepada golongan orang yang musyrik. Kamano kiblat kita? Kiblat matu kalau piak sujud tak boleh kata wadok salat deh. Kiblat dado ke Ka'batullah. Yang kiblat akal kepada bacaan. Kiblat hati ke nama Allah. Apa nama Allah yang di hati? Pengasih, penyayang, kasih sayang ada di tidak? Ada kasih sayang ada di tidak. Jadi amalkan Allah 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 sebelum salat awak tadi wak. Hofi nama zikirnya. Apa amalan itu? Sepakat zahir dengan batin menghadap kepada Allah. Artinya berpandang pandangan hamba ya Tuhan. Merasa dipandang oleh Allah dulu. Baru khusuk salat tadi. Ada dulu seorang gurunya, ada muridnya berdua. Dia dek guru tadi ayam siku seorang muridnya. Nah seorang bantai dek kelana ayam itu. Anda tak dicolik dan tak nampak di orang. Dek nak muridnya seorangnya bermain di syariatnya. Dibawa ke dalam pola dan nampak yang lah dibontai ayam ni. Dek nan seorang tak bisa ni membantai. Apa sebabnya? Orang yang tak menampak tapi Allah mencalik. Baliknya balik ke gurunya tadi. Tu bedanya syariat yo hakikat tadi. Dek nak murid nan seorang di mana bantai tadi? Tu dalam pola di guru do celik ang ni. Tak ada orang seorang itu. Dia anak murid nan seorang tak bisa nyo bantai ayam tadi. Apa sebabnya? Ditanya dek guru, apa tak bisa bantai ayam tadi? Di manapun ambo ke membantai Allah tetap memandang ambo. Aku negara kita lah lakukan dalam solat hendaknya. Kalau lah ada dalam solat awak itu berarti khusyuk tak go dicari rasul tu ketibu kawak. Aku negara kita usahakan. Ada bisa adanya mantai kemanapun ambo adokkan mantai tadi. Allah tetap memandang. Kalau masuk dipandang kita di Allah tunduk awak, kita akan dapat khusyuk dalam solat. Aku dan harus kita lakukan dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Kadang itu tinggal ada waktu. Kadang awak hanya asik dia duduk togak rukuk sujud salat tadi, namun tak ada hatinya, hati tidak pernah merasakan hadirnya Allah. Tu tak kadapit kita khusyuk dalam salat itu. Bakal lusuk awak tu. Kadang lah bunyi mengukam je kita sembahyang menggawi lah, ret yang menggawi lah. Amano ye khusyuk kalau ada. Ala bakal lusuk nama tu renen. Apa ayat yang baca tadi? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Awak celik tu dulu. Dan kami pasti mengujimu sedikit dengan ketakutan. Tu ujian yang pertama. Dan kami pasti mengujimu dengan sedikit dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, buah-buahan,
sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Allazina iza asabathum musibah, yaitunya orang-orang yang apabila timpa mereka oleh musibah, qalu berkata ia, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, mereka itulah yang memperoleh rahmat daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang orang yang mendapat petunjuk. Itu nanti kita kaji ayat malam ini. Dan kami pasti mengujimu sedikit dengan ketakutan. Kalau ada takut gitu tak? Lai, kalau lebar akal awak ada takut awak tu. Apa yang kita takut kan? Takut kau dak bapiti, takut kau dak babowe orang Ramadan ketibo bowe lo nado le. Awak tele kan duit tidak bowe Ramadan lah bagum pula. Andaknya ada 3 dan wajib kita takutkan. Pertama, amal kalau tak diterima Allah. Lah sejak ketik solat lah tak? Kalau tak diterima dah Allah kan ya ragu itu. Dan kedua, tobat kalau tak diterima Allah. Kau nak ditakui dia awak dah. Sebab kini bulan Rajab dah, bulan istighfar kau. Itu sebabnya kita diwajibkan bagi kita membaca kalimat istighfar. Dalam surah Al-An'am ayat 33 Allah menyampaikan, wa ma kana yu'azzibahum anta fihim istighfar. Apa kata Allah dalam surah Al-Anfal tadi? Wahai Muhammad, Allah tidak akan mendatangkan bencana ataupun ujian ataupun azab selagi engkau di tengah-tengah mereka, di tengah umatmu. Selagi kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menyalahi perintah Nabi. Apa Allah tadi? Tak ada akan tiba musibah tadi, bencana tak kedatangan Allah. Dan ketiga wajib kita takutkan iman kok lopi di waktu mati besok. Amu aku cak gitu ke mati dia tak? Bisa tu. Aku ni wajib takutkan tobat kalau tak diterima, amal kalau tak diterima, kemudian iman kalau tercabut di waktu sakratul maut. Apa dia bisa tercabut iman awak di waktu sakratul maut tadi? Siapa yang paling kita sayangi, iblis jatuh datang kat awak. Bisikan 3 situ. Pertama bisikan iblis di waktu mati dia, ruka keluar jasad. Bak punya iblis kita. Awi tak tertanggung lewat lapar tak tertahan lewat. Kalau dituang lawi ganggu awak masuk kok yang lewat itu awi tak tertanggung. Datangnya ke awak. Siapa yang paling kita sayangi jatuhnya datang. Oh sayang awak di anak, dia anak datang. Sayang awak di isteri, di suami, itu datang. Bapa ya ke awak. Wahai ibu dengan bapa atau andai dengan tolan aye, kalau kani minum nasi, kalau kani makan. Tapi semantang pun begitu dua lah Tuhan yang satu, duta Nabi Muhammad. Dek kita awi awak nak minum, nak muat adanya tak? Itu bisikan pertama. Yang kedua bisikan keluarga nanti. Apa yang akan dibaca nek keluarga kita? La ilaha illallah. Walaupun telinga pokak besok, tapi yang sama masih ada, selagi ada ruri jasad sama masih mendongeng. Calik lah orang mati ni kita. Kan ada yang meleleh yang mata tu tak? Walaupun nyala tak lala tu respon, ada respon tu. Dan ketiga bisikan para malaikat, ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah. Kau tiga kau soalnya kau bisik di telinga awak. Kini kita dalam solat je awak lepaya gitu tak? Lebih-lebih di waktu kan mati. Kau yang wajib kita takuin dah. Tobat kalau diterima Allah, amalan kalau diterima Allah, kemudian iman kalau tercabut di waktu zakratul maut. Mudah-mudahan besok ditakinkan kita di orang yang tinggal. La ilaha illallah. Walaupun lidah tu tak bisa bergerak, namun kolbu kita tadi, fuad awak tadi tetap mengungkapkan Allah, Allah, Allah. Lewat dong yang kata hati kita apa ungkapannya? Allah, Allah. Kalau kecik Mahazali, Nabi kita menyampaikan man kana akhiri kalamina la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengakhiri kalam dengan kalimat la ilaha illallah masuk ke surga. Dak lidah tu, kalam tu ada di fuad je. Innal kalamu la fi fuadi wa ju'il lisan fuadi dalilah kecik Muazzali. Bahwasanya kalam itu ada di fuad, diciptakan lisan untuk mengungkapkan apa dalam fuad tadi. Di mana letak? 2 jari di bawah susu kiri. Di situnya
tetap mengungkapkan Allah Allah di situnya tu. Tu kalau talocui ikoak tu dak lama dia tu. Di situnya tajalinya tadi. Itulah dan wajib hendaknya kita takutkan. Sedikit kami mengujimu dengan ketakutan. Ada takut itu dewa saudara. Kelaparan. Laparnya boleh. Litak pawi. Kadang-kadang lapar itu bukan orang miskinnya lapar. Apa orang kayu banyak laparnya. Tak konyang-konyang nih. Kecek Nabi. Iza kuntu ibni Adam. Apa tu? Apabila diberikan satu ladang emas kepada anak Adam, dia minta saladang melai. Saladang melai ni minta ada puwe apa su tadi. Hawa pantang kalisasan, apa su pantang kakuan. Lapar tu tidak konyang-konyang dek dunia lah, tapi nyak-nyak ni kondak daleh. Lau kuntu ibni Adam mindian ibni Zahab. Apabila diberikan satu ladang emas ke anak Adam, nyoka minta saladang melai. Itu nyo banyak yang kita inginkan dalam kehidupan tadi. Bulia jo lapar. Dosa nak kita ni kau negolodo petang kau ado di nyoko dak. Takut dapat dia dak. Lapar. Bahkan mie instan dimakanai. Sesudah itu sedikit kami menguji kamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Kau ujian kau? Kurang harta awak. Apa pantun Minang itu? Panjang jambatan di Kurinci tonggak 28 dalam ayat kasadonyo. Sajak ketik mencari piti dapat sekiro kedimakan badan bertambah tujuh. Itu kurang harta tu tak? Kurang harta. Ujian itu mungkin itu yang baik menurut awak. Menurut Allah. Ambo kalau lado meruku ambo empik di kumbu tak ada ambo pengaji ke Masjid Darussalam nah. Tu dia tak dia gi ruku di Allah tu. Jadi itulah Allah. Dalam hadis qudsi juga Allah menyampaikan, aku cinta kepada hambaku sehingga aku sakitkan ia. Sehingga dengan penyakit itu dia tetap berdoa dan meminta kepadaku. Di penyakit itu yang kita cari buruk aja, mungkin itu yang terbaik menurut Allah dewa. Atau kan kita usahakan dalam jalan di kehidupan di dunia. Kekurangan harta, kemudian kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa ada boleh. Lah mati dosa nak awak tu lah kurang jiwa cik deh. Tu ujian itu. Di dalam ujian yang tadi apa yang paling borek? Kematian enggak nyerah, kurang jiwa cik. Tu yang paling borek. Kamano jiwa tu lah ditempatkan Allah ka ilyin kalau nyo baik, kalau nyo lebar iman di dunia di ilyin tempat ru tadi. Darapik nyo tonang situ. Kalau nyo tidak beriman kasih jin di asapnya di si jin tadi. Lah mulai dapat azabnya itu. Ada krono kehendak Allah dibalik karu tu ka jasad kita di Allah balik. Tujuh langkah malin berjalan, tanyo lah tiba di malaikat, tanyo jua ka dijawab amal di dunia kau tak ada. Bajago yang kini lihat tiba dalam kubur, balik ru ka jasad lihat. Dia sok di muka tanah, di belakang papan. Dia te tanah, di bawah tanah, dia sok baju koko tak ada lah. Lah baju putih buat dak bajai lah. Bapa perasaan kita itulah. Dah ada tampik bertolong dek awak. Konya di berdoa manusia lah mati tadi. Rabbana wahai Tuhan kami, absorna telah melihat kami, sami'na telah mendengar kami, farji'na kembalikan kami ke dunia. Na'mal solihat kami ingin berbuat amal soleh. Lebih sabar amal soleh lah. Dunia tempat beramal, akhirat tempat berhisap. Di dunia kalau tempat beramal kita. Juga dalam surah Al-Munafikun, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, jikalau engkau dekatkan ajalku sedikit pun, aku ingin bersodakoh dan aku ingin menjadi orang soleh. Atu nani kondakna dak kita sok lala tiba di dalam kubur tadi. Di suatu kepastian tak dapat tidak. Kekurangan buah-buahan, masa penceklik, pane garang akhirat, dak mau jagung duit dia dak, padi dak mau duit dia dah. Tu ujian Allah, kekurangan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Apa kabar gembira yang sabar tadi sampaikan? Diberinya kabar oleh Allah
ditempatkan besok di tempat yang diredai oleh Allah yang sabar tadi. Berapa banyak macam sabar? 3. Pertama, as-sabru anil masaib, sabar di atas ujian Allah. Kita kau nak diuji tapi ujian saudara. Diuji saudaranya. Ada yang dak diuji je rumah tangga. Lai sehat-sehat awak. Tiba dicucu kat madang seketik. Tapi ujian saudara. Dunia al-makanun musibah, dunia itu sampai ujian. Tak ada nak dapat ujian. Sabar awak situ. Dan kedua, as-sabru antarkil ma'asi, sabar meninggalkan maksiat. Kalau yang kita kan tak maksiat awak jawab lerak. Tapi kita masih bermaksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat hati. Kalau mata apa? Mencaliak sesuatu yang tidak baik, maksiat mata tu. Telinga mendengar sesuatu yang tidak baik, maksiat telinga tu. Maksiat mulut, yang paling banyak mendatangkan dosa adalah dari mulut. Iya tak? Dari mulut tadi. Berkatalah yang baik-baik, melihatlah yang baik-baik, mendengarlah yang baik-baik. Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk awak dalam kehidupan tadi. Atunya kita minta ampun tadi. Dosa mata, dosa kaki, dosa telinga, minta ampun ke Allah dewa. Atu dek banyak jamaah 7 kali yang membaca istighfar setelah salat. Kita 3 tadinya tak? Allah deh. Apa sebabnya? Anggota tubuh tadi 7 di luar, 7 di dalam. Kalau 7 di luar kau nampak mata, mulut, telinga, kaki, tangan, pawi, kemaluan. Atu kita mintakan ampun kepada Allah. Dan ketiga, as-sabru fi ta'atillah, sabar atas ketaatan. Kadang kita dalam solat dia sabar awak tak? Nak goge-goge sembahyang. Alun sudah Rabbi firli awak lah togak cepet tak? Lu sabar dia awak lah. Merasa nak bagogi awak seorang tu nya kojo iblis kita disuruh nak bagogi seorang. Padahal awak dah duwe kojo sudah salat zuhur baik kau lah. Awak nak bagogi seorang tu. Jadi itu tergesa-gesa itu datangnya daripada setan, ketenangan itu datangnya daripada Allah. Itu kita harus batonang awak salat tadi, jangan bergesa-gesa awak salat. Relax kita. Siap Allah kita rasa dipandang dan lihat Allah. Baru dapat khusyuk dia awak dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Di bawah itu allazina iza asobathum musibah, yaitunya orang-orang yang apabila timpa mereka oleh musibah. Apa ni musibah itu tu? Tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, kan itu ni musibah tak? Tu musibah dunia. Paling-paling mati itu tu kalau dimpuk dek tanah longsor tadi. Musibah yang paling tertinggi tak diterima di hati kita kebenaran Allah. Itu namanya musibah. Kalau musibah tanah longsor hanya menghilangkan dunia. Abi umara, abi sawah hanya menghilangkan dunia. Tapi kolbu tak menerima kebenaran, hilang dunia, hilang akhirat. Kau payah hati menerima kaji itu tu. Kadang lah lain-lain datang ngajinya, tapi tak masuk deh. Tapi kalau kita letarui memberikan semuanya ya kopi tu. Kalau kita doa ke keran tak, jolong ni kan hitam ni tak. Kalau lah masuk taruh keran kita putih lah deh. Dia itulah hati kita tadi. Selalu diberi siraman rohani awak tadi, sehingga jaka suci besok dapatnya pulang selamat kepada Allah. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan hatinya. Wa zakara asma rabbih fasalla, mereka mengingat Tuhannya baru ia mendirikan solat. Artinya orang-orang yang apabila timpa oleh mereka oleh musibah, artinya sesuatu musibah yang datangkan Allah, kadang kita nan mengundang musibah tadi datangnya. Apa sebabnya? Apabila di suatu negeri tadi dak banyaklah yang ingin memakmurkan masjid ataupun musala, sehingga Allah akan mendatangkan musibah di suatu kampung tadi. Kalau kini kadang-kadang inyo azan orang tadi, inyo imam, ada makmum berdua di belakang di masjid, kalau nampak kecik Nabi. Di akhir zaman kecik Nabi, tempat ibadah sama je lubang kubur manusia. Membuat masjid semua cancak ni lah. Tapi untuk mengisi, tu buat pilih orang tu, orang yang mati dengan masuk kubur tu. Orang yang akan datang ke tempat ibadah tadi hanyalah orang yang telah disentuh hatinya oleh kebenaran, layakinnya hidupkan mati,
tu barunya datang ke tempat ibadah. Sebetulnya kita ko di waktu lahir kita membuka mata dulu, mulai celik dunia. Di waktu mati menutup mata lah. Di waktu lahir kita dimandikan, di waktu mati juga kita dimandikan. Di waktu lahir kita diazan atau diiqamahkan di bapa awak. Di waktu mati kita disolatkan. Di waktu hidup digendong dek ibu bapa. Lah mati gitu tanah ada di bawah no tadi tak. Bapa boli tu gini ada sampai setengah boli tu gini. Dari sa mandi dek tu digolek-golek orang dek tu tak. Tu kenderaan awak besok yang terakhir. Dia pula yang kita cari di dunia. Kalau andaknya yo dapik dia awak dunia sebanyak-banyak Ko dapik awak punya wari apa seorang dah istonang dak awak seorang dah. Tapi dia ongi je mati gitu lah kalau awak duit seorang lah. Dia itulah Allah memberikan. Yaitunya orang-orang dapat bertimpa mereka oleh musibah berkata iya. Ngeceknya oleh secara syariahnya lisannya nama kata secara hakikat hati dia ngecek bahwa sesungguhnya kami milik Allah. Kami ni apa dia? Lebih pada cik dia tak? Kami milik Allah. Dia seluruh kita kok milik Allah. Apa yang ada di bumi dan di langit itu miliknya Allah. Apa nak milik Allah? Inyo yang menciptakan, inyo yang menentukan, inyo yang mengatur. Itu dan Allah tadi. Milik Allah. Sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kepadanya lah kami dikembalikan. Kembali dia apa sawak tu? Balik. Lebih jalan balik. Lebih dari itu tak? Kalau ini kita cari jalan pulang itulah dibentangkan Allah di dalam Al-Quran. Kita minta 70 kali saya semalam tak? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tak pakai luk jalan apa esok. Tapi jalan yang lurus dia awak. Kecil Allah dalam surah dalam Al-Quran. Wa alla wistaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Siapa yang berpegang teguh pada tarikat ini Al-Quran, sungguh akan kami tuangi, akan kami berikan air hirma yang tidak akan pernah kering. Tak bisa kita mengaji tarikat dalam Quran aja. Ditulislah oleh kitab oleh Syekh Bahauddin Naqsyabandi, namanya tarikat Naqsyabandi. Ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Anjailani, namanya ditulis oleh Syekh Abdul Qadir, namanya tarikat Qadiriyah. Itulah ada tarikat tadi. Tinggal kita untuk mempelajari aja selama kita menjalani kehidupan di dunia. Di bawah sesungguhnya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Kembali artinya balik ke suatu jalan permula tadi. Ruh itu dahulu dari Allah, kemudiannya pulang kepada Allah. Jalan pulang kolah yang kita cari melalui Al-Quran dan perbanyak amal ibadah kita di dunia. Dapat pulang selamat dia waktu pulang kepada Allah. Senang jasad yang ditinggalkan, selamat ruh yang berpulang kepada Allah. Dapat dia pulang dalam keadaan husnul khatimah, baik di waktu ruh berpulang kepada Allah. Itu yang kita sokan selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Mereka itulah yang memperoleh rahmat. Di mereka itulah yang orang yang memperoleh rahmat. Rahmat tu apa tu? Lebih rahmat. Sikuado rahmat tak? Hati sayang Allah kawak tu dah rahmat. Dalam salat kita at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Segala kehormatan, segala keberkahan miliknya Allah. Hati rahmat tu sayang Allah kawak. Dapik sayang Allah sepulang. Kalau tak dapik dia sayang Allah di waktu pulang, tak selamat kita pulang suatu. Kalau kita minta 10 potong doa dan kita ungkapkan ke Allah. Kalau doa dan 10 potong apa tadi, itulah dapat itu saudara tu. Poin pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din.
Ya Allah, berikan kami kebaikan atas agama. Agama le baik yang kadang awak dak elok. Domong-domong tanggung lah. Kadang hati dak mau elok. Kalau si Anui pengurus haji, lu kan datang haji boleh ya. Kadang-kadang dak donye itu tu. Nah, sekolah dak. Wa afiatan fil jasad, berikan kami kesehatan badan. Sehat badan awak tadi, minta ke Allah. Itunya salat itu sumber keuntungan. Bisa sehat jasmani, bisa sehat ruhani. Kalau wanele betul-betul salat tadinya rukuk, jarang sakit kepala. Apa sebab ah? Kau tu subuhnya lah rukuk, lah di bawah. Kalau kita togak aja dari pagi, lah tahu dah awak togak tak pernah rukuk, pompa jantung kita tetap kate pai. Borek jantung borek jantung memumpakan darah kata tadi. Kalau awak salat subuh, zuhur awak lah sujud puluh. Berarti jantung kita tadi merondahnya memompa ke utak awak tadi darah. Di salat sumber keuntungan, untung di dunia, untung sampai ke akhirat. Kalau betul kita melaksanakan salat tadi, merasa bertawakal kepada Allah, jarang awak sakit kepalanya. Apa sebabnya? Stabil pompa jantung awak tadi. Kalau salat yang kita lakukan tadi. Cubalah 33 tahun nak cuba sembahyang tak? Kau ni dia setiap ponyak. Apa sebabnya? Sebab dan darah jantung tadi sulit memompa darah ke utak awak tadi. Minta sehat badan. Lauma iman as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Tambahan ilmu. Bak po dek minta tambah ilmu wak. Kalau dak ngaji kita lah nambah ilmu wak. Kalau kata-kata Minang ni tu kalau biana duduk bersama bersampi-sampi, duduk seorang balapang-lapang je tak? Duduk seorang bersampi-sampi, duduk bersama balapang-lapang. Akan adat itu mempergunakan akal. Kalau agama bagi orang yang berakal. Apa tu makna terkandung? Duduk seorang bersampi-sampi, duduk bersama balapang-lapang. Kalau seorangnya duduk di mana tu pemikiran sampi tu. Kantuk ni ketiba. Kalau awak bersama tambah ilmu, lapang pemikiran awak tadi. Jadi tu kalau kita di Minang kok kiasan banyak tu. Duduk seorang bersampi-sampi, duduk bersama balapang-lapang. Kau dak kan seorang dak, kau lapang kau dak. Tapi pemikiran awak tadi sempit. Apa sebabnya? Dak ada bertukar informasi awak jo kawan. Sampi pemikiran awak tadi. Minta tambah ilmu. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin, kata Nabi. Menuntut ilmu itu fardu hukumnya bagi orang beriman. Fardu dia boleh sama ya salat dah. Kalau dak menuntut ilmu apa buat deh? Berdosa. Salat tu kan fardu hukum ah. Menuntut ilmu itu fardu hukumnya bagi orang yang beriman. Wajib itu dak dapat tidak. Sebab juga Tata Minang menyampaikan, alang tukang binaso kayu, alang malin binaso agama. Dak ba ilmu sulu kok padam sulu kalau dak ada ilmu tadi. Dak tentu dia awak cik di dalam hidup tadi. Wa barakatan fi rizki, keberkahan rizki. Apa rezeki yang berkah tu? Saketik dapat dia awak dibuat awak menjadi tonang, tu yang berkah. Kau dapat banyak dah tapi tonang awak deh kalau biancak itu. Keberkah rezeki. Wa taubatan qoblal maut, bertobat sebelum mati. Apa sebabnya? Dado kita kena tak berdosa. Kecuali yang maksum dijaga dari dosa oleh Allah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi porang, orang kafir banyak 3,000. Nabi 300 orangnya. Kalau menurut logika fikiran, ale kamu nang nanti 300 ada. Tidak. Tapi lah terdesak Nabi nyambil qasiq di lantiang orang kafir tadi je qasiq Nabi. Abi mati dia orang 3,000 tadi. Tarasul Nabi nyo yang pandai turun ayat sekali. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallah ramah. Akulah yang melempar Muhammad, tidak engkau yang melempar. Akulah yang membunuh, tidak engkau yang membunuh. Di situlah diambil pengajian tadi. Kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Kalau melantiang awak, ya tangan awak melantiang, tapi kudrat Allah. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya.
iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Abi itu dijago di Allah Rasulullah tadi. Kita kadang-kadang dia lunang ulemang. Itu kita kadang-kadang nak. Apa kece iblis? Wahai Allah, manusia yang kau ciptakan itu lebih pada ambo. Nyujubili, setan. Kalau iblis hanya dak mau sujud ke Nabi Adam. Apa sebab dak mau sujud ke Nabi Adam? Nya merasa lebih pada Nabi Adam. Disuruh sujud Nabi Adam, Allah ke Nabi Adam tadi, tak sujud ibadah tu mengakui kelebihan Nabi Adam. Bapunya Allah, fa iza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi wa qa'u li sajidin, setelah selesai penciptaanku aku tiupkan ruhku, maka bersujudlah kalian kepadanya. Apa kecil Adam? Ana khalaqata min nar, aku engkau ciptakan dari api, wa Adam khalaqata min tin, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Tapi nyo ke Allahnya beriman iblis tadi, setan tu. Aku hanya tak mau sujud kepada Adam, aku beriman kepada engkau ya Allah. Kalau kita kadang orang nak bisa kalau dia nak beriman tidur kata ayo tojo bili tu tak. Cila kajin tu di awak je tak. Tak ada tu dan perlu harus tahu itu. Diminta itu dia awak ke Allah Subhanahu wa taala, bertobat sebelum mati. Sebab kita kau tak ada yang tak masalah. Kecil Nabi kullu bani adamu khata. Tiap-tiap anak Adam tu salah. Tak ada tak salah. Kullu khata khairi at-tawabu. Tiap-tiap orang yang bersalah, yang berdosa, orang yang baik orang berdosa, orang yang bertobat kepada Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup, aku bertobat kepadanya. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Dapik sayang Allah ketika mati tadi dewa. Sudah mati indal maut, sesudah mati dapik sayang Allah. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, selamatkan kami pada sakaratil maut. Kalau ada Allah yang menolong kita sudah keselamat lah tu. Walaupun kita kini dalam zikir, dalam salat Allah khusyuk awak, Allah lah menyampaikan, apabila hambaku datang kepadaku sejengkal, aku datang kepadanya sehesta. Apabila datang kepadaku sehesta, aku datang kepadanya sedepa. Apabila dia berjalan kepadaku, aku berlari kepadanya. Sampai dia kepadaku. Iza ahbabtu, apabila aku cinta kepada hambaku. Fa iza qataltuhu wa ana diyatahu, maka aku bunuh ia. Akulah sebagai penggantinya. Bunuh itu bukan bunuh jasad itu. Mati keakuan dirinya tadi. Tak merasainya yang memandang, yang berjalan, yang hidup. Kecuali Allah. Apa di situ? Mutu qabla antamutu. Matilah sebelum engkau mati. Apa yang kita matiin tu? Sifat tujuh tadi yang kau matiin. Jangan merasa awak je awak punya. Melainkan hanya titipan dari Allah. Kalau merasa awak titipan tu tak sombong ada titipan tu. Sebab itu akan pulang besok ke Allah. Allah wa rahmatan indal maut. Wa ma apa sudah tu lah? Wa maghfiratan ba'dal maut. Mendapat ampunan sudah mati. Aku ampunan kan kita cari. Tapi ampunan Allah dewa. Itunya sebabnya kita kalau lah salah wa kurang nak minta mohon tak ampun seboleh yo kapalo kawan ke itu dewa nak. Kapalo cie jari 10 tu yang seboleh dia. Ketika sujud kita kan itu adalah jari 10 batilakan kalau ke sajadah, kapalo ditakukan ke hadapan Allah. Apa nak baca tu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana maha suci Tuhan kami. Tuhan yang maha tinggi, wa bihamdi, dan dengan kami memujinya. Jo nyuak dulu baru puji. Bapa cara jo nyuak dia, rasona hadir dulu. Ambo contoh kaji kalau aja. Kalau ada anak orang mengakui badannya di dalam lah memuji. Ia buat badan anak etik, leta singgung le amar. Di dalam memuji ya. Bu kota buat badannya. Tidak. Tapi anak orang kui di dalamnya tak memuji dia.
Kau yang cak udah nak opuk ya, tanpa ada pak tu. Berarti dari dalam dulu memuji tadi, baru kita ungkapkan. Kadang awak ucapkan lidah aja memuji ke Allah, namun hati tak bisa memuji Allah. Sudah tu boleh? Warahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut, wa najata minan nar. Jauhkan kami dari neraka. Apa neraka tu deh? Lebih pak ibu-ibu. 7 tingkir tak? Neraka jahanam, neraka wail, neraka sa'ir, neraka hawiyah, neraka sakor, neraka sar. 7 tingkir neraka tadi. Fawailul lil musallin. Tu wail itu. Alhaqumut takasur hatta surtumul maqabir. Itu ada neraka itu. 7 tingkat neraka itu akan dihuni oleh orang-orang tertentu. Apa neraka tadi? Api sama tomato. Punya bukit daripada api, punya lembah daripada api, nya dia sebentuk lubang yang ditutup. Kasih itulah kita besok dicampakkan oleh malaikat. Andai kan tak lewat awak di sirat, di situ tu seringan-ringan azab neraka. Nyo pakai terompa dari api menggologak bubun tu angin neraka tadi. Kalau kita bawa kerikil neraka itu sagodang biji zarah ke dunia, hancur dunia kau dibuiknya. Habis itu panasnya neraka tadi. Masalah kakum fis sakor kecil Allah. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka sakor? Lam nakuna minal musallin. Kami dahulu tidak termasuk kepada orang yang solat. Anda tak cibo sujud di dunia itu neraka sakor tempat itu. Itu tempat kembali itu. Wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika berhisab. Apa yang hisab tu? Dicolik satu persatu kesalahan kita. Andaknya awak nak hitung dulu kesalahan awak tadi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kecak Umar bin Khattab. Hitung-hitunglah kesalahanmu sebelum engkau diperhitungkan. Bila kau diperhitungkan di hadapan Allah. Kita salah siapa dan tegak hitung awak. Salah orang juga tujuh dah mentong, salah awak tak nampak cik dah awak deh. Gajah di sebuah tungau di gajah di kelupuk atau nampak dah awak tungau seorang lawi joleh dah awak. Itu kita dalam hidup tu kan kita taubati kepada Allah. Mereka itulah yang mendapat petunjuk. Dia apa petunjuk tu apa itu? Kalau petunjuk awal lah diberikan di Allah ke kita dahulu ketika berada di alam arwah. Apa kecil Allah dalam surah Al-A'raf? Wa iz ahaza rabbuka min bani adam zuhuruhum zuriyatahum asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Ketika kami kumpulkan anak keturunan Adam, kami minta kesaksian terhadap jiwanya, ruhnya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Tiada adakah aku yang Tuhan kamu yang Allah kata kita? Dijawab dari ruh awak, qalu bala syahidana. Dijawab dari ruh tadi, sungguh benar nyata menyaksikan kami. Lalai kita ke dunia, lah mulai awak dalam 9 bulan, lalai awak ke dunia. Apa yang pertama awak dari bapak kita? Diazankan atau diikomahkan. Diingat lihat ke Allah tadi, dari bapak awak. Lah mulai kita mencelik dunia tadi, lah mulai awak minum, lah mulai makan, lah mulai awak hilang Allah janji ke Allah tadi. Kau lah lupa dengan janji, kau lah lalai dengan sumpah. Lalu puak janji ke Allah tadi. Carilah dalam zikir, lakukan dalam solat. Biasakan dalam hidup sehari-hari. Disudai tekalo kita ke pulang. Katiku angin nembak tiup. Katiku ombak nembak sabung. Kok burungnya ketobang. Sangkanya tu nyo ketinggal. Hak bapulang kanan punyo. Ada mana yang burung? Nafsu. Sangka mana? Kau nak sangka. Kalau leko lo le tinggal ni burung kau tak tahu no le. Kini saya orang kat waktu dah tu takut yang lewat le. Hak bapulang kanan punyo. Ni mana nak bapulang kanan punyo tadi? Tu nak sabona diri. Kalau di Pulau ada kaji lama tu. Hak bakato-kato kalam tiada mati. Arti kalam tu tak mati. Tu nak pulang besok kepada Allah. Tu nak kan kita usahakan dalam menjalani kehidupan di dunia. Dicari dia waktu.
Kemudian setelah kita mulai menjadi anak-anak, ada seorang dia apa pergi mengaji le ke guru ngaji. Kinilah mulai awak tua-tua sampai sekolah pesantrennya kita boleh mulai ale. Lah putih tak kepala dak. Di mana awak wajang le? Di masjid. Itulah kita. Itu nan kita usahakan dalam menjalani kehidupan di dunia. Jangan lupa aja janji tadi, diingat balik untuk mengingat-ingat tadi. Kalau lupa kita kepada Allah, dalam surat Taha Allah menyampaikan, "Wa man a'rada an zikri", siapa yang berpaling dari mengingatku, dah ingat awak ke Allah lah, ma'isyatan donka, mengalami tempat hidup yang sempit. Sompi dah ada duit yang sempit, dah piti ni kurang ni hati yang sempit. Godang mana rumah, tapi kalau hati sampi, atau so kenek dewa umat tadi tu. Wa nasru yaumil kiamati akma, pada hari kiamat kami membangkit hal keadaan buta. Buta gitu di akhirat sebab apa? Alena pek atul. Man kana hazihi ama wa fil akhirati akma wa dallu sabila. Siapa yang buta mata batinnya di dunia, di akhirat dia lebih buta. Kemudian dia tersesat daripada jalan. Apa yang buta mata di dunia itu? Nya mencolik hanya lahir-lahir saja. Colik ke tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang? Pandang bagian luar diri dah nampak barat. Dulu bawa hitam gini tak don hitam lah. Lah putih sadoh. Itulah nampak dah awak tu. Lah nampak dah awak perubahan kefanaan dan ada diri awak tadi. Sehingga apa kita lah? Ketika Rasulullah balik salat Jumat, loloknya dia tiada daun tamar di rumahnya. Dicolik dia Siti Aisyah. Menangis Siti Aisyah di buih. Batanya Rasulullah, "Wahai Humairah, mengapa engkau menangis?" Humairah itu hati wahai yang merah kekuning-kuningan kena cahaya matahari. Apa dia menangis engkau? Aku mencari abu engkau lah putih salai Rasulullah. Bapa dia nangis engkau? Tarnonya engkau sudah dekat kepada ajal. Ala nampak dia. Kita tak ada putih hitam dia awak tak nampak je dalam kemati dia awak kadang-kadang lah. Tu ni kita semua ambo ya tuanya. Atu ni kan kita usahakan dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Jadi semakin dicoli ayat kaunia tadi, alam dan tabontang di hadapan awak tadi, nampak dia awak kuasanya Allah. Sirawi sirancung kalam diambil kabalarotan, satitik jadi kalawi, sakapa jadikan gunung, alam takombang jadi guru. Artinya dapat kita baca. Kalau ayam lain sak guru dia. Ayam ni kalau ketik-ketik anak dia gomik deh. Kalau mulai godang di locutnya dia pun cari makan seorang je tak dimonjon anak. Ada kita lah 35 mu ke awak kadang tak tira. Jadi itu hak dalam kehidupan. Dia kaya bisa belajar. Mereka itulah yang mendapat petunjuk. Akulah yang kita cari. Boleh juga arti petunjuk tu abah-abah. Kalau pergi kita ke kumbu, buat dia otang tobik tak? Apa yang anda memasuki kota Madinah payah kumbu ya? Berarti lah tinggal lari dia awak jo luak. Lah tiba petunjuk dia kita. Semakin semakin panjang umur di dunia, syariatnya bertambah umur kita, pada hakikatnya semakin berkuranglah jatah kita menjalani kehidupan kita di dunia. Kalau dek kita orang yang tenang tu apa nampak dia awak? Kalau menurut Allah orang tenang tadi, wallazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Kalau dek kita apa dek awak tenang nampak orang tadi? Kok piti lah balipik-lipik. Umar lah batingkik-tingkik. Oto bakilik-kilik. Kok bini ompek. Tu nampak dek awak nancak orang lah. Tenang hidui. Tetapi belum tentu tenang. Ketenangan adalah dalam hati. Untuk menenangkan hati kecil Allah. Allazina amanu wa tatma'inul qulubuhum. Orang-orang beriman itu tenang hatinya. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah tenanglah hatimu. Bapa dia tenang hati. Sedang terhubungnya ya Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La maujud illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. La maksudun illallah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. La matlubun illallah,
tidak ada yang dituntut kecuali Allah. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi wa azini mahabbataka wa ma'rifataka. Wahai Tuhanku, engkaulah yang aku maksud, ridhomu lah yang aku cari. Karuniakan kepadaku wa mahabbataka, untuk mencintaimu, wa ma'rifataka, dan untuk mengenalmu. Itu yang diminta oleh ulama-ulama dahulu. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi wa azini mahabbataka wa ma'rifataka. Kalau sampai kita di situ, mencari tujuan kita hanya Allah, dicari hanya ridha Allah, sehingga kita kok tak begitu banyak dia awak dapat dunia, awak takkan bakati hati. Apa sebabnya? Dunia tu pasti kita tinggalkan, tak dapat. Tidak, suatu saat lah tiba besok panggilan daripada Allah, lah diutus malaikat maut, tu kita tinggalkan dunia lah. Meninggal dunia nama orang apa ni? Meninggal dunia ni tinggal seluruh fasilitas dunia. Ada kita nak membeli gigi palsu tak? Tu dibuka dia anak tak boleh dibawa ke kubur gitu deh. Ditinggalkan dunia tadi sedonya. Kita menghadap kepada Allah. Kalau ada iman dan takwa, itulah yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Dalam surah Baqarah Allah menyampaikan, fatazawadu fa inna ghairu zadit taqwa. Carilah perbekalan olehmu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu yang akan kita bawa. Yafba'un mayyita salasun, kecek Nabi, yang mengiring jenazah itu ke kuburnya 3. Kalau mencalik kita mati tak? Apa yang pertama? Maluhu, hartanya. Harta sampai di mana mantap awak. Kalau mati kita di pekumbur so, le boleh jawab nanya atau awak kalau pulang lah. Nanya boleh? Ambulan sampai di situ harta mantarkan awak. Yang kedua, aluhu, keluarganya. Keluarganya menimbun gitu. Dibuat awak lahat besok ke kiri, atau ditimbun gitu pas awak aja. Tanah di pas kaki awak aja ditimbun awak. Sampai di situ lah menjawik keluarga. Le dia dong kambing nyalang anak kate lah. Sudah tu dipijak tu nyala balik pulang lah. Sampai di situlah keluarga mantarkan awak. Yarji usnani, kecek Nabi. Nan dua tu balik pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya satu. Apa yang tinggal? Akmaluhu, andaikan kita beramal di dunia, itulah yang akan tinggal menemani kita. Sabun mandi dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Buruk nasib kalau lah mati, hasawa nelowe kan dipangkurang. Disabi dengan padi awak leh. Tinggal sedonya dunia, kita menghadap kepada Allah. Gagal kita mendapatkan takwa di sesaat. Gagal kita sudah dapat ketenangan kembali kepada Allah. Itulah pengajian kita malam ini. Kita tutup dengan doa majlis. Kalau ada ragu silakan bertanya. Nak jangan ragu ada pulang bego tanyon kaji tadi. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.